Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara supaya mesin jahit hitam ini menganyam. Di video sebelumnya saya memberikan trik dengan cara mengganjal di bagian rumah rotari. Nah, untuk video kali ini adalah dengan cara melakukan ketok magic di bagian tiang jarum. Jadi simak terus tutorialnya sampai akhir. Nah, di sini saya menggunakan mesin jahit butterfly keluaran jadul. Ini mesin baru datang, ini punya customer, teman-teman. Ini butterfly Shanghai Bentul. Kelihatan dari pengatur jarak langkahnya ini tidak pakai stick seperti ini. Ini termasuk mesin yang sangat tangguh. Di kelasnya ini masuk ke varian terbaik, kalaupun saya ini terbaik. Nah, di sini sengaja saya udah buka sepatunya biar kelihatan lebih leluasa kita melihatnya. Di sini dicek. Nah, ini posisi jarum turun ini. Nah, ini jarum turun, dia pas ke tengah-tengah needle pad. Harusnya seperti ini. Tapi kadang-kadang di prakteknya jarum ini kadang-kadang ada yang posisinya terlalu minggir. Terlalu minggir ke sebelah kiri sini. Nah, ke sebelah sini biasanya terlalu minggir. Coba cek teman-teman jarumnya. Nah, kerugian kalau jarumnya terlalu minggir ke sini biasanya jarumnya tuh sering banget patah karena dia sering banget numbuk ke needle plate. Apalagi di saat kita menjahit bahan-bahan yang tebal, jadi arah jarumnya tuh gampang sekali berubah. Kalau terlalu mepet nanti gampang banget untuk menumbuk di atau natap di needle plate. Yang kedua, kerugiannya kalau jarum tidak center tengah lubang di needle plate ini adalah anyamannya sering loncat. Sebagus apapun timingnya, kalau dia terlalu jauh dari rotari, karena kalau posisi dia jatuhnya di pinggir sini, dia otomatis sama rotari itu ada jarak. Nah, susah banget untuk menganyam. Kadang-kadang menganyam, kadang hasil sebagiannya tuh loncatan. Seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan triknya dengan cara ketok magic. Nah, di sini sebelum kalian melakukan trik yang akan saya praktekkan nanti, saya memperlihatkan dulu indikator apa aja yang seharusnya nanti digunakan untuk trik ketok magic ini. Jadi kalau misalnya indikatornya seperti yang akan saya terangkan, maka kalian tinggal mempraktekkan teknik ini seperti itu. Kita buka dulu si bagian needle pad-nya seperti ini. Buka dulu duanya, bautnya putar dengan cara memutar berlawanan arah jarum jam. Seperti ini. Nah, karena mesinnya ini baru datang, jadi keadaannya seperti ini, masih kotor. Walaupun saya sudah melakukan getok magic di mesin ini, tapi area sini belum saya bersihkan. Kita bersihkan. Di sini saya memakai kuas, atau teman-teman bisa juga memakai dari sikat gigi bekas seperti ini. Biasa ini saya gunakan. Nah, seperti ini. Bersihkan biar kinerjanya bagus. Seperti ini. Nah, untuk bagian tengahnya teman-teman bisa menggunakan obeng. Bisa menggunakan sikat gigi bekas seperti ini untuk bagian tengahnya biar lebih mudah jangkaunya. Nah, seperti ini.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini indikatornya kenapa kita harus melakukan getokan di tiang jarum ini adalah di posisi pas jarum ini turun. Nah, saya turunkan dulu seperti ini. Nah, teman-teman bisa cek di sini adalah kedekatan dari rotari dan jarum. Nah, ini dia. Nah, rotari dan jarum ini sangat dekat sekali. Kalau misalnya ujung rotari ini, nah ujung rotari ini tidak terlalu, nah harusnya mepet seperti ini. Nah, tapi tidak menyentuh. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, harusnya seperti ini. Jadi kalau punya kalian tidak mepet seperti ini, atau misalnya jarumnya minggir di lubang needle plate-nya, berarti ini harus digetok. Si tiang jarumnya ini harus digetok supaya lebih mendekatkan jarum ke area rotari seperti ini. Nah, untuk melakukan trik ini kalian tinggal buka dulu si bagian jarumnya seperti ini. Buka dulu, turunkan si posisinya, pull ke bawah seperti ini. Nah, di sini alat yang harus kita gunakan adalah, saya menggunakan palu, sama jangan lupa teman-teman harus menggunakan dari bahan kayu. Bahan kayu seperti ini yang keras, biasanya saya menggunakan dari bahan jati supaya lebih keras hasilnya, tapi tidak menimbulkan luka di alu-alu dari tiang jarumnya ini. Tidak menimbulkan luka dari tiang jarumnya ini. Posisinya seperti ini. Ini tadi sudah saya getok. Posisinya seperti ini. Terus kita getok seperti ini. Nah, seperti itu. Setelah itu kalian pasang lagi, cek. Kalau misalnya jarumnya udah pas di tengah-tengah needle plate ini, berarti jarumnya udah pas di tengah-tengah needle plate, berarti ini udah pas, udah berhasil. Patokannya ini jarum udah pas di tengah-tengah needle plate, udah seperti itu. Kita pasang lagi. Nah, sekarang kita pasang lagi jarumnya seperti ini. Jangan sampai kebalik kalau pasang jarum, teman-teman. Jadi area yang memanjang ini bang bagian luar untuk awal kita memasukkan benang. Seperti ini. Setelah kita pasang, kita tes di bahan yang tebal. Nah, sekarang kita langsung tes, teman-teman. Tapi dikarenakan ini saya menggunakan jarum kecil, jarum 13, terus pakai benang kecil juga, benang katun biasa, saya mempergunakan di sini 4 lapis dari bahan jok. Kalau ini bisa menganyam, berarti teori saya ini berhasil. Seperti itu. Kita langsung tes. Tarik dulu benangnya seperti ini, turunkan sepatunya. Seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya, hasil dari mesin yang digetok magic tadinya. Tadi siang saya getok magicnya. Nah, seperti ini hasilnya. Prosesnya seperti barusan telah saya praktekkan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, untuk pengusaha jok juga, apalagi kalau ini pakai jarum yang ukuran 18 atau 21, terus pakai jarum nilon nomor 9, ini pasti
sangat bagus hasilnya. Nah, seperti ini bisa dicek, tidak ada loncatan sama sekali, karena yang jadi faktor utama tidak loncat adalah timing, pemasangan jarum yang benar, kondisi jarum yang layak, terus kedekatan antara jarum sama rotari seperti yang telah saya praktekkan tadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.